Shalom saudara-saudara, apa kabar saudara-saudara? Luar biasa pastinya ya. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali berkumpul. Kita mau memulai ibadah kita. Kondisi dan situasi memang masih belum memungkinkan kita untuk bertemu secara langsung. Namun mari kita persiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, meskipun kita di rumah masing-masing, tapi hadirat Tuhan tetap ada di rumah kita dan tetap ada roh Tuhan di hati kita. Mari kita persiapkan hati kita mau mulai ibadah kita pada siang hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan siang hari ini kami dapat kembali berkumpul di tempat ini Bapa, di rumah kami masing-masing Bapa. Kami bersyukur Bapa, meskipun Bapa kami belum dapat bertemu secara langsung Bapa, namun Tuhan Kau selalu beserta dengan kami percaya Tuhan perlindungan Tuhan ada bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau mulai ibadah kami pada siang hari ini Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Bapa. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Tak terukur, terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya, kami mau menyembah
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini pujian kami Bapa, ini penyembahan kami Bapa. Kami agungkan Engkau Tuhan, kami nyatakan Engkau besar Bapa. Engkau bertata atas pujian kami Bapa. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau persiapkan hati kami itu Bapa. Biarlah Bapa setiap firman Tuhan yang ditabur Bapa dapat tumbuh Bapa di tanah hati yang subur Bapa, dapat bertumbuh Bapa 10, 100 bahkan 1000 kali ganda Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Bapa, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu Bapa. Biarlah Bapa semua yang hamba-Mu sampaikan Bapa, semua itu Bapa berasal daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara PCC Jakarta. Apa kabarnya? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik aja. Kita ketemu lagi hari ini di ibadah online PCC Jakarta tanggal 3 Mei 2020. Saya berasa kita sudah hampir 1,5 bulan melaksanakan ibadah secara online. Saya berdoa Bapak Ibu tetap baik-baik aja di rumah dalam keadaan damai dan sejahtera. Saya tahu ini bukan masa yang mudah, tapi saya pikir kita sudah melewati semua ini dan saya berharap semua adaptasi ini bisa berjalan dengan baik. Dan yang lebih terpenting adalah kami ingin mendengar Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat di rumah, dalam keadaan damai, sejahtera, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana dan kita berdoa biar pada waktunya nanti kita bisa berkumpul kembali. Saya juga kangen sekali sama Bapak Ibu semua. Rasanya pengen ketemu secara fisik, tapi sekali lagi kita diajarkan Tuhan untuk saling membantu satu yang lain dan juga harus belajar taat. Kalau saat ini pemerintah masih meminta partisipasi kita untuk tetap menjaga semua keadaan di rumah, saya pikir itu adalah jalan yang terbaik. Jadi saya pikir semua baik, saya berharap semua Bapak Ibu semua baik-baik aja dan tetap kita bisa beribadah bersama secara online walaupun kita lihat dari layar kaca, tapi saya tahu Tuhan selalu beserta dengan kita di semua. Amin Bapak Ibu. Baik, hari ini saya mau sampaikan sesuatu sedikit saja pesan daripada Tuhan yang disampaikan via saya dan semoga ini bisa menjadi penguat buat Bapak Ibu semua pada hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau selalu berperkara dalam keadaan apapun yang kami lalui. Kami tahu Engkau selalu mengambil kontrol atas apapun yang terjadi. Kami percaya ini juga termasuk dalam masa-masa yang sedang kami lalui. Tuhan, ajar kami untuk terus berserah dan terus berpegang teguh pada janji Tuhan. Kami tidak khawatir berlebihan, kami tidak takut berlebihan karena kami tahu Tuhan selalu berperkara dan Tuhan selalu memegang apapun itu yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarlah sore hari ini Tuhan kami ingin mendengar sebagian dari sabda firman-Mu, berbicara atas kami, urapi lidah bibir hamba-Mu, sampaikan isi hati-Mu supaya bisa memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita mau mulai buka sebuah ayat yang saya ingin mulai, yaitu Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Efesus pasal yang kelima, ayat yang kedua. Bapak Ibu nanti bisa lihat di layar, tapi saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Firman Tuhan bilang begini. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Nah, firman Tuhan bicara mengenai persembahan dan korban. Bapak Ibu, banyak orang bilang bahwa ketika dia sudah jadi jemaat, ketika dia sudah jadi member dari sebuah organisasi gereja, dia bilang bahwa dia sudah banyak berkorban. Pertanyaan saya adalah kadang-kadang apakah benar bahwa dia sudah banyak berkorban buat Tuhan? Karena kata-kata pengorbanan kadang-kadang terlalu diobrol, tapi sebenarnya itu memiliki makna yang sangat dalam. Buat saya pengorbanan adalah suatu tindakan untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat berharga. Nah, ukuran berharga setiap orang selalu berbeda-beda, bahkan termasuk juga di mata Tuhan. Problemnya kita suka menyamakan, kita suka membuat standarnya seolah-olah Tuhan harus ikut standarnya kita. Padahal harusnya kitalah yang mengikuti standar Tuhan. Buat Tuhan, korban itu berharga sekali, precious. Itu berbeda dengan misalnya memberi tips.
Kadang-kadang memberi tips kalau dari apa yang kita punya, sometimes kadang-kadang kita kasihnya ala kadarnya. Itu mungkin baik, tapi sebagai ucapan terima kasih, sebagai ucapan tanda syukur, tapi belum tentu itu bisa disebut dengan pengorbanan. Jadi Bapak Ibu, memberi adalah sesuatu hal yang sangat baik. Memberi adalah suatu tindakan yang memang itu perlu ada value khusus dalam hidup kita. Memberi, itu udah satu step. Tapi kalau bicara mengenai pengorbanan, berkorban, itu tingkat yang lebih atas dari memberi. Jadi bukan berarti semua yang disebut memberi bisa disebut dengan berkorban. Moga-moga Bapak Ibu paham sampai di sini. Nah, banyak orang berpikir dia berkorban buat Tuhan. Banyak orang berpikir dia berkorban buat sesama. Banyak orang berpikir mereka sudah mati-matian dan sudah habis-habisan dan mereka classified itu sebagai berkorban. Padahal sebenarnya mereka belum tentu berkorban. Bapak Ibu, Tuhan itu punya hak untuk menerima atau tidak menerima semua yang kita berikan buat dia. Saya ulang, Tuhan tuh punya hak. Bapa kita di surga punya hak untuk menerima atau tidak menerima semua pemberian atau yang kita klaim itu sebagai pengorbanan untuk dia. Dia punya hak. Gak selalu dia harus menerima semuanya. Gak selalu berarti apa yang kita kasih ke Tuhan itu Tuhan bisa terima. Makanya kalau bahasa anak muda bilang, kita jangan baper. Nah ini dia, kita banyak yang baper. Banyak di antara kita suka baper. Kita ngerasa kita udah kasih, kita ngerasa kita udah memberi, kita ngerasa kita udah berkorban. Pada saat kita lihat kenyataannya bahwa itu tidak diterima dengan baik oleh orang atau siapa yang kita kasih, terus kita jadi baper. Gua udah mati-matian nih. Gila, dia begitu aja. Itu kan kira-kira. Nah, Tuhan pun demikian. Bapak Ibu ingat cerita di Kejadian 4 ayat 4, di situ ada cerita mengenai Kain mempersembahkan korban persembahan. Nah, bersama dengan Habil kan, ya kan? Habil ngasih anak sulung beserta dengan lemak-lemaknya. Tapi persembahan Kain dihiraukan Tuhan. Ingat kan cerita itu Bapak Ibu? Nah, sama itu cerita seperti apa yang ada sekarang banyak orang. Nah, ini dia. Saya nggak pernah berhenti-hentinya untuk ngulang cerita atau statement ini karena memang ini adalah kenyataan. Dan dari dulu ketika saya tahu value ini, saya pengen banget ngajak semua orang untuk berubah pelan-pelan walaupun tidak mudah, tapi saya tahu karena ini sudah mengakar sudah sekian lama. Oke. Banyak orang kalau di rumahnya itu ada barang bekas atau barang nggak kepake, terus kemudian bahkan kadang-kadang tidak layak. Terus pemikiran pertamanya kalau mau nyumbang kasih siapa? Nyumbangnya kasih gereja. Karena kita dulu pola pikirnya berpikir, wah gereja adalah tempat orang untuk ngasih yang gak mampu. Betul. Tapi itu akhirnya ditranslate oleh kehidupan kita. Nilai yang salah adalah semua yang gak kepake kita kasih gereja. Jadi dari dulu, itu termasuk saya Bapak Ibu, dari zaman dulu, sebelum saya bertobat mengenai nilai ini, mental memberikan ke gereja yang sisa itu, nanti secara tidak langsung, suka atau tidak suka, akan nurun ke sifat asli kita waktu kita mau ngasih buat Tuhan. Oh cuma buat gereja kok. Oh gereja kan gak perlu yang bagus-bagus gitu loh. Gereja yang biasa aja lah gitu. Yang paling murah aja lah gitu kan. Mau beli barang, ya gak usah yang mahal-mahal. Mau beli komputer, jangan yang mahal-mahal. Orang cuma buat PowerPoint, ya kan. Atau mau beli mic, ya orang cuma buat nyanyi biasa doang, dan lain sebagainya. Nah ini tuh menurun secara tidak langsung Bapak Ibu. Kalau Bapak pernah melakukan punya mental seperti yang belum diubah, ini akan turun ke sifat asli ketika Bapak Ibu pengen ngasih buat Tuhan, suka atau tidak suka. Makanya dulu saya pernah diajarkan waktu itu, sehingga saya akhirnya bertobat dan berusaha punya nilai yang baru, bahwa kita kalau mau ngasih sesuatu tuh pakai prinsip ini Bapak Ibu. Prinsip logika sederhana. Kalau kita yang dikasih barang ini, kita suka apa enggak? Simple. Kalau kita nggak suka, ya kita juga jangan kasih ke orang itu. Kan logikanya gitu aja. Kalau kita sendiri nggak happy kalau kita terima barang seperti ini, ya kita jangan kasih itu. Nah ini mental harus dibuang dulu. Wah kalau Bapak Ibu mau belajar untuk berkorban, gitu. Di Maliaki 1 ayat 6 sampai 8, Maliaki 1 ayat 6 sampai 8, firman Tuhan bilang begini. Dengan baik-baik. Ini kata-kata firman Tuhan. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya.
Jika aku ini Bapa, di manakah hormatnya kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, di manakah takutnya kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seorang binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu? Apalagi menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan jelas banget. Bapak Ibu menghina Tuhan, menghina Bapa kita di surga ketika Bapak Ibu membawa korban yang binatang cacat. Zaman dulu kan perjanjian lama, korban itu selalu disimbolkan dengan persembahan binatang yang terbaik Bapak Ibu. Nah, kalau ini binatangnya buta, binatangnya cacat, seolah-olah Bapak Ibu mempersembahkan yang sisa, yang tidak berkenan. Firman Tuhan akan bilang, kalau kita ngasih ke bupati kita, ke gubernur, ke wali kota, bukankah kita pasti kasih yang terbaik? Kalau kita bisa ngasih yang terbaik buat dia, kenapa kita tidak bisa ngasih yang terbaik buat Tuhan? Masalahnya begini Bapak Ibu, kita hidup di dunia yang banyak sekali mementingkan kepentingan diri sendiri. Sangat lazim dan aneh di era kita ini untuk bisa melihat orang yang bisa berkorban demi orang lain. Kita lihatnya justru mereka ini, wow, luar biasa sekali. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, saya bersyukur. Sometimes saya selalu bicara sama istri saya, ada hal positif. Kita bicara hal positif, apa yang bisa kita lakukan? Salah satu hal positif adalah masa ini memperlihatkan banyak sisi manusia sesungguhnya. Banyak orang yang sudah tidak bisa selama ini, mungkin dia berpura-pura, sekarang kelihatan aslinya seperti apa. Bukan cuma masalah mereka tahan tekanan atau tidak tekanan, tapi apakah mereka benar-benar bisa berkorban demi orang lain atau enggak. Saya sedih sekali melihat banyak orang yang misalnya karena dia mungkin punya kemampuan, punya kesempatan, punya kapabilitas, dia misalnya menumpuk barang-barang yang tidak seharusnya dia tumpuk. Dia beli sebanyak-banyaknya untuk keperluan yang mungkin belum terlalu jelas, hanya demi untuk memikirkan mungkin kepentingan diri sendiri. Ada juga orang berusaha keras untuk mencari, walaupun susah tetap cari karena mereka pengen tolong orang banyak. Bapak Ibu, makanya saya bilang di zaman ini adalah hal positif yang baik untuk kita bisa melihat mana sih orang-orang atau mereka-mereka yang benar-benar bisa berkorban demi orang lain. Banyak yang jahat, banyak yang tidak mau berkorban, banyak. Tapi saya yakin lebih banyak lagi orang yang baik. Nah, kita tuh fokusnya jangan ngelihat yang jelek. Kita lihatlah mereka-mereka yang benar-benar mau berkorban demi orang lain. Yang rela ngasih makanan ke orang lain, yang rela nyumbang, yang rela sampai kerja keras dan lain, yang rela sampai kerja di rumah sakit nggak berhenti dan lain sebagainya. Masalah gini Bapak, jangan heran kalau terus kemudian memang banyak orang yang lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, karena itu adalah sifat bawaan. Pada saat kita lahir, kita jadi anak-anak, itu udah ada. Sifat mementingkan kepentingan diri sendiri itu sudah ada. Tapi waktu kita bergerak menjadi dewasa, itu harusnya sifat bawaan itu ditinggalkan. Harusnya kita tinggalin. Sudah tahu kan anak-anak kan, anak saya nih waktu kecil 2-3 tahun gitu ya. Mungkin dengan keponakannya sama-sama umurnya yang seumur 2-3 tahun. Kadang-kadang mainannya cuma satu, terus berantem atau ada 2, padahal nggak dimainin. Tadinya anak saya mungkin nggak main dimainin, tapi kalau sepupunya ambil main, dia tiba-tiba nggak marah, nangis, pengen ambil. Padahal sebelumnya dia nggak main. Itu kan anak-anak Bapak Ibu lucu gitu lihatnya. Bahkan saya pernah rekam gitu, rebut-rebutan anak saya dengan ponakan saya. Tapi kalau sekarang sudah bayangin, kita udah gede, saya misalnya terus rebut-rebutan misalnya sama Pastor Irfan atau sama Yosua sama Andri, lucu apa enggak? Ya enggak lah. Malah terlihatnya konyol banget. Kalau itu lucu, mereka lucu karena masih anak-anak. Tapi kalau sudah gede, sudah dewasa, itu udah nggak lucu lagi. Itu udah konyol di mata kita, udah nggak lucu sama sekali. Yang paling sering terjadi dalam kehidupan saya dan mungkin kehidupan kita semua apa? Kalau lagi ke mall atau lagi ke gedung, suruh lihat lift.
antre lift. Apalagi di gedung kita di Central Park, itu mallnya cukup ramai sekali kan. Bapak Ibu ingat liftnya kadang-kadang kita mesti antri panjang. Lihat, kita bisa perhatikan siapa yang main nyerobot aja, nggak ada aturan. Orang keluar belum, dia sudah masuk duluan dan segala macam. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau itu anak-anak lucu. Ya kan? Tapi kalau orang dewasa, itu nggak lucu sekali. Mungkin bisa ditanya, sudah pernah sekolah minggu belum? Atau TK belum? Gitu kan? Nah, jadi pengorbanan itu bicara mengenai merendahkan diri. Tapi saudara jangan takut ketika saudara merendahkan diri saudara, karena Tuhan bilang siapa yang merendahkan, dia akan tinggikan. Sesimpel bahwa saudara mesti bersyukur bahwa hidup saudara hari ini ada karena banyak orang yang berkorban. Banyak, kalau mau disebut dibikin listnya begitu banyak Bapak Ibu. Saya kasih contoh, kita di bangsa ini Indonesia bisa ada karena dulu banyak pahlawan yang berkorban. Ketika orang-orang banyak yang maunya di rumah aja, zaman dulu nggak mau ikut-ikutan perang, nanti mati. Ada orang-orang yang berani keluar perang melawan. Kalau bukan karena mereka, mungkin kita belum dapat kemerdekaan hari ini. Ya, seorang anak yang lahir itu karena ada ibu yang berkorban, mengandung selama 9 bulan, rela berat-berat bawa kemana-mana. Itu karena ada seorang ibu dan dia bisa lahir. Karena ada seorang ibu yang berkorban ketika proses melahirkan. Hari ini saudara bisa ibadah online karena ada orang-orang di belakang yang berkorban yang Bapak Ibu nggak tahu. Harusnya nggak boleh keluar, mereka keluar. Ya kan? Capek-capek pakai masker, ngeset semuanya dan lain sebagainya. Ada orang yang saudara sedang tidur mungkin atau lagi nonton televisi, mereka lagi kerja, ngedit di komputer. Itulah orang-orang yang berkorban di belakang layar. Sehingga saudara saat ini bisa duduk tenang nonton online ibadah ini dengan nyaman. Banyak orang yang berkorban di lingkungan saudara. Banyak orang yang sudah berkorban waktu, tenaga mempersiapkan itu untuk berkorban orang lain. Nah, kenapa saya sebut dengan pengorbanan? Karena orang-orang ini punya pilihan untuk berkata tidak. Ngapain juga? Kalau misalnya mereka bilang begini, ngapain juga saya capek-capek lah, ikut aja itu ibadah orang lain lah, kita tinggal copy paste. Bisa kan? Tapi mereka tidak melakukan itu dan mereka tetap mau memberikan yang terbaik. Yakobus 3 dimulai dari ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Firman Tuhan bilang begini, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Mementingkan kepentingan diri sendiri adalah benih dari kekacauan, perpecahan dan segala macam perbuatan jahat. Saudara, Bapak Ibu, sangat mengerikan kalau terus kemudian setiap orang yang melayani, setiap kali pelayanan tidak punya prinsip untuk tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Apa untungnya buat saya? Berapa bayarannya? Kenapa saya mesti lakukan hal itu? Kalau keluarga atau organisasi atau even gereja atau perusahaan atau even gereja, banyak orang yang punya prinsip mementingkan kepentingan diri sendiri, kekacauan akan terjadi. Saudara akan lihat begitu banyak kekacauan, bahkan hamba Tuhan, pendeta, pelayanan, semuanya pilih-pilih, lihat mimbar, dan lain sebagainya. Kacau. Saya selalu bilang, momen ini memang banyak masalah yang sedang kita hadapi. Tapi ada sisi positif yang selalu bisa diambil. Waktu kita melihat situasi, sisi positifnya, semua orang termasuk hamba Tuhan diminta untuk istirahat. Terendam di rumah, dan semua melayani dari rumah. Kembali lagi seperti jam ke rumah. Bukankah ini yang memang seharusnya kita lakukan? Yang mungkin selama ini kita lupa karena kita sibuk pelayanan di mimbar dan mimbar. Dan saya pikir, saya mau cerita ini bukan karena saya harus mendiskreditkan kaum hamba Tuhan, bukan. Saya mau kasih lihat saudara bahwa di masa ini bukan cuma saudara yang duduk di rumah, tapi semua orang juga struggle, termasuk hamba Tuhan. Termasuk orang yang saudara lihat di layar televisi atau mungkin pendeta-pendeta lain. Dan begitu banyak orang, dan kita harus saling bergandengan tangan.
Masalahnya gini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tetap bersikukuh mau mementingkan kepentingan diri sendiri, tetap harus egois karena alasan apapun, alasan yang terlihat baik atau apapun. Masalahnya gini Bapak Ibu, saya selalu bilang Tuhan itu kadang-kadang kalau dipikir-pikir secara logika, dia nggak butuh kita, dia nggak perlu kita, dia bisa pilih banyak orang begitu banyak. Kalau saudara nggak mau, sebenarnya cadangannya banyak. Dia mau, ya udahlah, kau pergi aja, saya pilih yang lain. Dia bisa. Tapi kalau sampai hari ini Bapak Ibu dan saya masih bisa dipakai Tuhan, masih bisa dipakai untuk jadi alatnya sekecil apapun untuk menolong orang lain, kita mesti sadar bahwa itu adalah value yang sangat berharga karena kita the chosen one, kita yang dipilih sama Tuhan. Karena itu jangan pernah menganggap sepele hal seperti ini. Jangan saudara anggap sepele dan kemudian saudara tidak mau berkorban dan lain sebagainya. Memang ini gak gampang. Mengalah kepentingan kita sendiri itu memang gak gampang. Tapi saya mau ingatkan bahwa kita lakukan ini, kita mengalahkan kepentingan diri kita sendiri untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Saudara tetap ada di rumah, tidak melanggar aturan, itu bukan untuk kepentingan saudara doang, tapi juga untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Gitu. Kalau ditanya bosan, saya juga bosan Bapak Ibu. Saya nggak tahan, pengen banget. Apalagi saya yang tipikalnya nggak bisa diam gitu, pengen. Tapi saya pikir-pikir, istri saya juga suka ngingetin saya di rumah, kita berdua saling ngingetin satu dengan lain. Kita bilang bahwa kita bertahan di sini bukan cuma buat kita, bukan cuma buat kita sehat, bukan supaya juga kita nggak tertular, bukan. Tapi untuk kepentingan yang jauh lebih besar. Supaya orang-orang di luar sana juga tidak tertular, orang yang lebih tua, mungkin kita sehat, mungkin imun kita bagus, kita melakukan hal ini supaya mereka yang punya imun yang mungkin tidak sekuat kita tetap sehat. Kita melakukan ini supaya pemerintah dibantu, kita melakukan ini supaya polisi dibantu, kita melakukan ini supaya gubernur dibantu, mereka bisa mengatur semua orang. 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13 ayat 5, ayat terakhir saya. Firman Tuhan bilang begini. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Clear saudara? Sangat clear. Kita tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, memberi yang terbaik adalah memberi dari apa yang saya tidak punya. Sekali lagi saudara, memberi adalah sebuah tingkatan yang sangat baik. Gak banyak orang bisa rela memberi. Ketika saudara bisa memberi dengan tulus, itu sebuah tingkatan yang baik. Tapi berkorban adalah tingkat yang jauh lebih tinggi daripada memberi. Saudara mesti cek, benarkah saudara sudah berkorban? Benarkah saudara benar-benar sudah memberikan yang paling berharga dalam hidup saudara? Benarkah saudara sudah melakukan hal ini semua? Itulah yang disebut dengan berkorban. Nah, Tuhan Yesus, Allah Bapa kita di surga, itu memberikan kepada kita, udah gak usah disanggah lagi, adalah benar-benar yang terbaik. Dia kasih anaknya Bapak Ibu. Itu bukan yang lebih dari berharga. Saya kebayang kalau saya jadi bapak, saya menyerahkan anak saya sendiri tunggal lagi, satu-satunya buat orang lain. Itu besar sekali saudara. Saudara gak dituntut hal yang sama. Saudara, Tuhan tidak minta saudara melakukan hal yang sama besarnya. Tapi harus diingat adalah begini, kita mesti jadi orang yang tahu terima kasih. Kita harus tahu bahwa nilai kita itu berarti besar banget sampai Tuhan rela melakukan hal ini. Karena itu jangan sia-siakan hidup saudara. Jangan kita hidup asal-asalan. Jangan kita hidup tidak mau saling tolong-menolong. Jangan kita hidup egois. Belajarlah seperti apa yang Tuhan sudah ajarkan. Tuhan mengajarkan berkorban, kita juga belajar berkorban untuk orang lain. Saudara, jangan takut susah, jangan takut hilang, jangan takut kehabisan, jangan takut miskin, jangan takut apapun. Kenapa saudara? Saya mau kasih tahu, tidak ada orang hidupnya buat raja, apalagi raja kita terbaik, itu hidupnya akan miskin. Saudara, gak ada orang hidup yang kerjanya buat raja yang terbaik, raja yang sangat baik, yang sudah benar-benar rela berkorban, itu udah miskin. Anaknya jadi kasih, apalagi urusan kehidupan kita,
apalagi soal hidup, makan dan minum kita, apalagi soal pekerjaan, apapun itu. Saudara Bapak Ibu jangan khawatir. Asalkan selama kita kerja, selama kita memberi, selama kita berkorban, kita nggak hitung-hitungan. Kita nggak pernah mikir kita dapat upah berapa. Kalau setiap kali saudara kerja, saudara melayani, saudara berkorban, saudara selalu hitung-hitungan. Gua akan kasih segini, pasti nanti gua akan dapat segini, saya akan dapat segini. No, itu namanya hitung-hitungan. Saudara kalau kerja benar, kerja tulus, memberi benar, saudara nggak pernah mikirin saudara akan dapat upah berapa. Nah, ini harus mental yang kita punya. Karena justru ketika kita nggak mikir, disitulah Tuhan yang akan kasih. Ketika kita nggak mikir, disitulah justru Tuhan yang akan kasih. Itu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini dia harus kita pikirkan. Ini yang harus kita jalankan. Saudara mesti ingat bahwa, sama seperti hidup. Saudara kalau ketemu orang hitung-hitungan kayaknya kesel banget ya. Tapi kalau justru dia tidak pernah meminta, dia tulus membantu, saudara malah pengen ngasih dia lebih kan? Nah sama, ini yang Tuhan expect dari hidup kita. Saudara, serving is an act of love. Kalau saudara cinta seseorang, benar-benar cinta tulus, saudara tidak akan ragu untuk memberi yang terbaik buat dia. Kalau saudara cinta seseorang dengan tulus, saudara tidak akan ragu untuk melayani dia. Kalau saudara cinta Tuhan dengan tulus dan segenap hatimu, saudara nggak akan ragu untuk melayani, untuk memberi dia yang terbaik. Bagaimana cara memberi dan melayani dia terbaik? Melayani sesama, melayani teman-teman kita yang saat ini lagi membutuhkan. Karena Tuhan bilang kalau saudara menolong mereka, saudara menolong anak-anak Tuhan. Karena buat mereka semua anak Tuhan. Tuhan bilang kalau kau tolong yang satu, maka kau sudah menolong aku. Dan saya mau kasih tahu, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan pasti akan kembalikan. Amin Bapak Ibu. So di masa yang susah ini, yang semua banyak yang sedang galau, saya tahu ini. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, Tuhan selalu beserta. Sekali lagi saya mau bilang, takut khawatir itu wajar. Tapi jangan sampai itu menguasai hidup saudara sampai saudara tidak bisa berpikir secara jernih. Ini yang selalu kita saling doain bersama-sama. Wajar, jangan khawatir kalau saudara saat ini khawatir. Tapi jangan sampai khawatir itu menguasai hidup saudara. Tetaplah belajar hidup yang terbaik, memberi yang terbaik, berkorban. Justru ketika kalau saudara sedang mengalami susah, gundah gulana, belajar untuk bertemu dengan sesama, lihatlah, tolonglah mereka. Senyum wajah di mereka akan membuat hidup saudara jauh lebih bahagia dari apa yang saudara rasakan hari ini. Amin. Ini saja saudara firman yang saya mau sampaikan pada hari ini. Saya percaya Tuhan akan selalu menjaga Bapak Ibu saudara dimanapun. Jangan khawatir, kita bergandengan tangan sebagai satu keluarga. Tuhan selalu sayang sama Bapak Ibu saudara, termasuk juga Tuhan sayang sama kita semua. Dan kita akan perjamuan kudus habis ini. Siapkan diri saudara, Bapak Ibu semua, dan akan dipimpin oleh Pastor Irfan. Sekali lagi selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara bisa siapkan roti dan anggur di rumah masing-masing. Kalau saudara gak punya roti yang biasa dipakai dalam perjamuan, saudara bisa siapkan roti biasa. Saudara mungkin bisa siapkan crackers dan lain sebagainya. Dan juga anggur. Kalau saudara di rumah tidak punya anggur, saudara juga bisa siapkan air putih mungkin, atau air teh mungkin, atau air sirup mungkin, tidak apa-apa saudara. Intinya kita mau masuk, kita mau memperingati, kita mau mengingat, kita mau merenungkan kembali kematian Kristus di kayu salib untuk menyelamatkan setiap kita. Mari saudara yang sudah siap, sama-sama kita ambil roti, kita angkat roti ini tinggi-tinggi. Saudara dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah saudara bahwa roti yang di tangan kanan kita, yang kita angkat tinggi, adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kalau saudara percaya, mari kita makan sama-sama di dalam nama
Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang mari kita siapkan anggur. Kita angkat anggur. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara bahwa cawan yang kita angkat tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama yang percaya kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Mari semua kita naikkan syukur kita di depan Tuhan. Bapak, kami berterima kasih. Kami bersyukur untuk tubuh dan darah. Terima kasih untuk korban sempurna. Untuk menyelamatkan setiap kami umat Tuhan. Untuk menyelamatkan setiap kami orang yang berdosa. Kami mengucap syukur Tuhan buat tubuh, buat darah-Mu yang dipecah-pecahkan bagi setiap kami. Ini adalah anugerah yang besar yang kami terima dalam kehidupan kami. Suatu anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan sendiri dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Untuk itulah Tuhan kami punya jaminan hari depan. Untuk itulah Tuhan kami punya jaminan hari esok. Sebab kami tahu hari esok kami ada di dalam Tuhan. Karena kami ada dalam kasih karunia Tuhan. Karena kami ada dalam anugerah Tuhan. Karena kami ada dalam pertolongan Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Terima kasih untuk tubuh-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu. Terima kasih buat korban-Mu buat kami. Kami bersyukur kalau kami boleh bersatu dengan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kalau kami boleh ada dalam persekutuan yang indah dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami nggak perlu takut malah bahaya. Kami nggak perlu takut malah petaka. Sebab Tuhan sudah membayar setiap dosa kami. Setiap kutuk sudah dipatahkan. Setiap kelemahan tubuh sudah lepaskan, sebab Allah sudah memberikan kepada kami jalan keluar. Allah memberikan kepada kami kesembuhan. Allah memberikan kami hari depan yang indah penuh pengharapan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih buat kebaikan. Terima kasih buat kasih. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna. Untuk itulah kami tidak perlu takut bahaya. Kami tidak perlu takut malapetaka. Sekalipun Tuhan saat-saat ini kami sedang ada dalam kondisi yang tidak baik. Mungkin saat ini kami sedang ada dalam kondisi-kondisi yang mengancam kesehatan kami. Tapi kami mau bilang Tuhan bahwa kami punya Allah yang lebih besar dari setiap masalah kami, dari setiap ancaman-ancaman kesehatan kami. Kami punya Allah yang luar biasa yang memberikan kepada kami kehidupan yang lebih baik. Kami punya Allah yang luar biasa yang tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan buat setiap pemimpin yang ada di tempat ini. Bapak, Engkau tolong Tuhan, baik itu pemimpin di pusat, Pelita Community Pusat, maupun Pelita Community Jakarta. Tuhan, Engkau tolong setiap kami umat-umat Tuhan, pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau perlengkapi mereka, Engkau jagai mereka. Engkau berikan kepada mereka Tuhan kekuatan, kesehatan yang baik. Supaya mereka Tuhan boleh tetap ada dan berjalan kepada tujuan Tuhan. Dan dalam rencana-rencana Tuhan, untuk membawa Tuhan, umat Tuhan, kepada apa yang Tuhan mau. Berikan kepada mereka Tuhan, apa yang dikerjakan tangan mereka Engkau buat itu berhasil dan beruntung. Supaya mereka Tuhan tetap menjadi berkat. Sekalipun Tuhan situasi tidak memungkinkan. Tapi kami percaya Tuhan, pemimpin-pemimpin kami akan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan, berikan hikmat, berikan terus Tuhan pewahyuan dan takut akan Tuhan. Supaya mereka senantiasa terus berjalan dalam kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Engkau tolong Tuhan bangsa Indonesia. Tuhan, setiap keputusan-keputusan yang diambil Tuhan untuk supaya Tuhan penduduk bangsa negeri kami boleh terhindar dari setiap penyebaran COVID-19. Kami berdoa Tuhan, Engkau tolong Tuhan setiap makanan, Engkau tolong Tuhan setiap sembako, Engkau tolong Tuhan setiap kelurahan, pemerintahan, Engkau tolong Tuhan setiap penduduk-penduduk di bangsa kami, supaya mereka tetap Tuhan ada, tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat, dan mereka Tuhan boleh aman, terpelihara sempurna. Berkati pemimpin-pemimpin, berkati Tuhan setiap strategi-strategi yang sudah mereka lakukan. Biar Tuhan semuanya aman, semuanya boleh terlaksana oleh pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur.
Dan kami percaya Tuhan pemimpin kami, berkati presiden, berkati setiap para menterinya, berkati setiap para keamanannya, sampai pada RT dan RW. Biar mereka semua boleh berjalan dalam takut akan Tuhan. Biar ada kedamaian di tengah-tengah negeri kami. Biar ada kedamaian di tengah-tengah bangsa kami. Di tengah-tengah mungkin situasi yang tidak memungkinkan. Di tengah-tengah situasi ekonomi yang tidak baik, di tengah-tengah situasi pandemik yang tidak baik. Tapi kami percaya Tuhan, bangsa kami adalah pemandangan Tuhan, ada dalam tanggung jawab Tuhan. Dan kami pertaruhkan bangsa Indonesia ini ke dalam anugerah dan tangan kasih Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan kami di bangsa ini untuk kami ada dan berdoa bagi negeri kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat campur tangan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam setiap kehidupan kami. Kami boleh mengatakan bahwa dalam kondisi apapun, kami tetap mau bilang kami mengucap syukur. Sebab Engkau Tuhan Yesus baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Kami mungkin boleh selesai ibadah, tapi kami percaya Tuhan, Roh Tuhan biarlah tetap terkoneksi dengan setiap pribadi kami, di rumah-rumah kami, di tempat-tempat tinggal kami, kemanapun kami pergi, apapun yang kami kerjakan, biar Tuhan senantiasa terkoneksi dengan kami, supaya kami boleh ada terus dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tapi kami boleh berjalan seperti apa yang firman Tuhan mau untuk kami jalan, untuk kami kerjakan, supaya kami boleh sampai mengakhiri semuanya sampai pada garis finish. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari saudara, sama-sama kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau dan yang melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan ini hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.